حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan lebih dahulu dua hadis. Yang pertama hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak berbarengan, yang hafal cuma satu setor setelahnya nanti. Tafadhalu. Ayo. Naam. Ahsantum a'anakumullah. Yang hafal cuma satu ada atau dua? Ada cukup? Naam. Ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan. Sekarang kita ambil dua hadis pendek-pendek, dua bab. Sering antum dengar hadisnya, sering antum lihat, bahkan mungkin antum sudah menghafalnya. Kita lihat, kita baca barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah babut tasmiyati fi awal ta'am. Bab membaca bismillah di awal barakallahu fik sebelum makan. Awal kali permulaan antum mau makan, baca bismillah terlebih dahulu. Faedah yang perlu dikondisikan, perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Tasmiyah cukup bismillah. Kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Faham? Jadi kalau antum mau makan, bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah cukup tasmiyah. Mafhum? Adapun basmalah, kemudian hamdalah, kemudian hauqalah, kemudian halhalah, kemudian sabhalah, itu semuanya ungkapan-ungkapan untuk kalimat tertentu. Jangan sampai antum keliru. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dikondisikan faedah ini ya. Hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Sabhalah subhanallah. Halhalah la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham? Itu ungkapan-ungkapan yang perlu antum kondisikan biar nanti tidak gagal faham. Jadi kalau baca sebelum makan, sebelum minum, sebelum aktivitas, bismillah, tasmiyah. Paham? Antum mau menyembelih hewan, ayam, kambing, sapi atau yang semisalnya, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Bismillah. Cukup menyebut bismillah. Paham? Adapun basmalah itu ungkapan untuk bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami? Naam. Hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Halhalah la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mafhum? Kemudian talbiyah, ma'ruf talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Talbinah antum bubur. Talbinah juga bubur, bahasa Arab juga itu. Paham ya? Antum kalau pergi ke toko herbal, antum tanya talbinah tahu mereka. Biasanya untuk orang yang sakit perut atau mungkin punya penyakit emah atau semisalnya, biasanya atau punya penyakit lambung, pengen makan bubur yang herbal, talbinah. Tahu ya, talbinah itu bisa nyulayin, yaitu melunakkan isi dalam perut. Dalam artian enak rasanya. Paham ya? Itu talbinah. Kalau talbiyah ma'ruf ya, ungkapan-ungkapan tadi dikondisikan. Nanti jangan sampai gagal paham. Apa hauqalah? Wallahu alam, gagal paham. Makanya biar gak gagal paham, catat kalau ada faedah, catat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Paham ya? Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Itu kaidahnya. Apa-apa yang ditulis akan menetap dan apa-apa yang tidak ditulis akan lari. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Setelah diikat diapakan? Dihafalkan. Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan yang ada dalam tulisan. Tulisan bisa hilang, bisa terbakar, bisa luntur tintanya. Hafalan insyaallah bismillah kapan dimanapun siap. Bisa dipahami? Naam. Coba ana tanya lagi. Hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Hal-halah. La ilaha illallah. Sabhalah. Subhanallah. Kemudian na'am. Hamdalah. Ayo alhamdulillah rabbil alamin. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah. Bismillah. Paham ya? Tasmiyah bismillah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Bab at-tasmiyah fi awal ta'am, membaca bismillah di awal permulaan sebelum makan. Kita baca hadisnya. An Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika muttafaqun alaihi. Ana terjemahkan simak baik-baik. Nanti antum tambahkan lafaz ya gulam, karena yang masyhur adalah lafaz ya gulam. Paham ya? Nanti antum kalau menghafal tambah ya gulam gitu ya. Ana terjemahkan dulu. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau ini adalah anak tirinya Rasulullah SAW, Rabibnya Rasulullah SAW, sahabat yang mulia. Kemudian Rabibnya Rasulullah SAW, anak tiri istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Umar bin Abi Salamah. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ditambahkan itu, ya gulam. Ditambahin lafaz itu ya. Ya gulam, sammillah. Jadi besok antum menghafalnya ditambah lafaz ya gulam. Mafhum? Ditambahkan lafaz apa? Ya gulam, sammillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalik, muttafaqun alaih. Ditambahkan lafaz ya gulam sebelum lafaz sammillah, karena itu riwayat yang masyhur adalah lafaz ya gulam. Di suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam waktu itu melihat Umar bin Abi Salamah makan, tangannya apa? Tangannya mengambil makanan yang hidangannya tidak di hadapannya, jauh tangannya gini. Langsung tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur kemudian mengatakan, "Ya gulam, wahai seorang anak, samillah, bacalah bismillah. Wa qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dari hidangan yang ada di hadapanmu." Mimma yalik itu yang ada di hadapanmu, yang di depan kita. Makan berbarengan, satu nampan 5 orang misalkan. Lauknya upayakan taruh tengah. Biar nanti apa? Nanti tidak saling ribut. Lauk taruh tengah. Penyerbuan secara berbarengan. Paham ya? Tapi kalau lauknya ada yang di jauh, kadang tangannya harus apa? Nyebrang. Itu dikondisikan. Paham ya? Itu pada asalnya makan seperti itu. Nah, dalam artian apa? Makan hidangan di depannya. Nah, makanya dianjurkan dan juga diarahkan kalau lauknya itu sifatnya adalah dimakan berbarengan, taruh tengah. Paham ya? Sehingga apa? Mereka pun memakan dari yang depannya.
Bisa dipahami? Tidak menyeberang sebelahnya gitu. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian pakai tangan kiri atau kanan? Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan. Itulah yang diajarkan. Naam. Kemudian dalam rangka apa ini? Menyelisih setan. Setan itu kalau makan dengan tangan apa? Setan kiri. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan apa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang orang awam ya, yang jauh dari ilmu, antum lihat nggak ketika antum misalkan pernah hidup di lingkungan masyarakat kerja bakti gotong royong, biasanya mereka santai aja mereka, paham ya? Makan itu nggak peduli kanan atau kiri, pokoknya dua-duanya megang biasanya. Makan bakwan sama apa? Sama cabe, ya, cabenya kiri, bakwannya kanan misalkan. Atau yang kanan megang teh, yang kiri megang bakwan. Nah, biasa mereka seperti itu. Padahal itu apa barakallahu fik, perkara yang dilarang dalam syariat. Menyerupai apa tadi? Setan. Tasabbuh dengan setan haram. Menyerupai setan bukan bentuk badannya, bukan wajahnya wajah setan, bukan perilakunya. Perilakunya seakan-akan seperti perilaku setan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dikondisikan. Paham ya? Semaksimal mungkin diingat-ingat, makan dengan tangan kanan. Kiri mamnu', dilarang. Bisa dipahami ya? Kecuali memang dia dalam kondisi enggak mampu, tangannya sakit atau tangannya barakallahu fiik wal iyad billah buntung misalkan, sehingga tidak bisa kecuali dengan kiri, diperbolehkan karena darurat. Bisa dipahami ya? Wa illa hukum asalnya dengan tangan mana makannya? Kanan. Minum juga dengan tangan kanan. Paham? Nah, barakallahu fiik. Wa kul mimma yalik, dan makanlah hidangan yang ada di depanmu. Jadi kalau antum makan berbarengan, kita makan berjamaah, itu makan hidangan di depan kita. Paham ya? Nanti ketemunya di tengah-tengah. Paham ya? Ketemunya di tengah-tengah. Nah, makanya kalau lauknya berbeda-beda dan dimakan bersama, taruh tengah lauknya. Biar nanti enggak saling melirik-melirik gitu ya. Wah. Sudah tahu dalilnya, wah mau nyebrang sungkan tangannya karena harus di depannya. Makanya hidangan yang depannya itu yang dikondisikan, lauknya taruh tengah. Itu termasuk trik atau siasah biar apa? Biar tidak melanggar syariat. Naam. Waktu itu Umar bin Abi Salamah, nah barakallahu fiik, usianya masih muda belia, masih kecil. Cuman sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajari apa? Adab dan ilmu di dalam, perhatikan, di dalam memakan suatu makanan atau minum, diajari. Lihat ini. Baca bismillah. Kemudian apa barakallahu fiik, dengan tangan kanan. Kemudian apa? Makan hidangan yang ada di hadapannya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya mengajari anak kecil itu sangat penting dan tidak perlu menunggu dewasa. Paham ya? Tidak perlu menunggu dewasa, karena kalau seseorang itu kalau mengajari anaknya menunggu dewasa itu kadangkala, nah barakallahu fiik, perhatikan, kadangkala sulit. Beda kalau sejak kecil diarahkan. Masalah gambar makhluk bernyawa, ya, ini tak ulang-ulang ya. Masalah gambar makhluk bernyawa itu karena terbiasa anak-anak itu dibiarkan pakai pakaian kaos gambar unyil, lihat enggak? Gambar apa? Doraemon, gambar apa itu namanya itu? Winnie the Pooh, paham ya? Atau gambar nah barakallahu fiik Hello Kitty. Udah. Besarnya nanti sulit karena enggak terbiasa. Tapi kalau sejak kecil diarahkan ini haram, kepala padamkan, hapus. Nanti dia besar pun tubuh pun tahu, wah ini kepala haram, hapus sama dia. Paham ya? Nah, itu menunjukkan mendidik itu sejak kecil. Jangan menunggu dewasa, wah nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana? Kalau nggak diajari. Lihat Rasulullah ketika ngajari alaihi wassalam, anak untuk sholat usia berapa tahun? Di awal permulaan usia berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun kecil atau besar? Kecil, diajari, belum wajib, belum dewasa, tapi karena itu mengajari, enggak menunggu dewasa dulu. Diajari, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10.
dan pukullah mereka kalau nggak mau sholat ketika usia berapa? 10 tahun. Belum dewasa juga. Tapi kenapa kok diarahkan, diperintahkan untuk sholat? Biar terbiasa. Biar terbiasa. Jadi mendidik anak itu sejak kecil. Makanya orang awam saja, orang awam, karena semangatnya mereka agar anaknya bisa mengejar target masa depan dunia menurut mereka, ada sekolah apa namanya? PAUD. Bukan paus ya, PAUD. Pendidikan anak usia dini. Paham ya? Karena mereka pengennya besar tumbuh ngejar target dunia gitu loh. Biasanya gitu. Paham ya? Nah, Ahlussunnah juga jangan sampai ketinggalan. Sejak kecil dinasihati, diarahkan, ini haram. Kepala yang dihapus. Nanti tumbuh besar pun dia tahu mana yang dihapus. Paham ya? Paham dia. Nah, barakallahu fiik. Jangan diajari apa? Ya, sesuatu yang melanggar syariat. Wah, ini enggak masalah, masih kecil belikan boneka. Boneka itu berhala, patung, cuman bahannya kain. Paham ya? Boneka itu dibilang bukan patung, patung itu berhala, cuman bahannya kain. Yang ini berhala bahannya batu, yang ini berhala bahannya tanah, yang ini berhala bahannya kain. Sama atau beda? Sama, makanya hati-hati kalau belikan anak boneka, carikan boneka nggak ada kepalanya gitu. Paham ya? Nah, atau dipadamkan kepalanya. Nah, kemarin ada beberapa mainan ini ya, padamkan kepalanya. Paham ya? Biar terbiasa. Nah, barakallahu fiik. Nah, belikan barakallahu fiik mainan yang ada gambar makhluk nyawanya, jangan, karena biar terbiasa, terdidik sejak dini, perkara-perkara yang haram dia tahu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Yang berikutnya, hadisnya pendek juga. Babul la ya'ibut ta'am, disimak kitabnya ya. Babul la ya'ibut ta'am wastihbab madhih. Bab tidak boleh mencaci atau mencacat makanan dan disunahkannya untuk memuji. Istihbab disunahkan, madhih memujinya, menyanjungnya. Paham ya? Ya Allah. Bisa dipahami? Larangan mencaci maki, menghina makanan. Wah, makanannya ora enak misalkan. Makanan enggak enak. Wah, aslinya pol misalkan. Paham ya? Nah, itu masih ngejek. Rasulullah lihat, kita lihat. Nah, ini yang PR buat kita ya, dalam artian itu kadang-kala muncul dari kita tapi dikondisikan. Ternyata tidak boleh. Enggak suka ya tinggalkan, selesai. Suka, puji. Kalaupun enggak suka, dia diam lebih baik daripada apa? Daripada mencaci maki, menghina makanan. Istri udah nyiapkan masakan, hidangan yang luar biasa, ternyata kebanyakan garam. Paham ya? Wah, akhirnya ngomel-ngomel nih, wah, aslinya pol. Akhirnya apa? Istri marah-marah. Paham ya? Di kondisi lihat nih, ajaran apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya, ajaran yang sangat mulia, agar apa? Saling menghargai. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'aman qattu. Disimak. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Ana terjemahkan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah mencacat. Tidak pernah mencacat makanan sedikit pun, enggak pernah. Enggak pernah beliau. Inistahahu akalahu. Inistahahu akalahu. Jika beliau pengen, senang, beliau makan. Paham ya? Kalau senang makanannya, beliau makan. Wa in karihahu, tapi kalau beliau enggak suka, jika beliau enggak suka, tarakahu, meninggalkan makanan tersebut, enggak mencatat, enggak mencaci maki, enggak menghina. Wah, makanannya enggak enak. Wah, paham ya? Atau semisalnya. Jadi kalau misalkan antum jumpai makanan yang kurang enak, mungkin di rumah dimasak oleh istri atau dimasakkan oleh saudarinya atau ibunya, sabar. Paham ya? Nah, kalau suka dimakan, kalau enggak suka ya bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu. Atau dengan cara biar semakin hubungan suami istri romantis, harmonis ya, dinamis, kebanyakan garam bilang masya Allah. Masya Allah, kita senang. Paham ya? Kalau tapi menghina, misalkan, wah, garamnya kebanyakan ini, wah, aslinya pol. Paham ya? Akhirnya yang masak pun nggak senang. Paham ya? Yang masak pun nggak senang karena wah, ini seperti itu. Tapi dengan cara tadi itu, masya Allah. Gimana masakannya? Masya Allah, itu aja. Gak suka ditinggalkan, suka dimakan. Ini termasuk ajaran yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Dalam masalah seperti ini, lihat, makanan saja itu ternyata ada aturan-aturannya. Nah, tidak boleh mencela, mencaci maki, menghina makanan.
Nah, barakallahu fiik. Kalau suka makan, enggak suka tinggalkan. Nah, tinggalkan, enggak perlu mencaci maki atau menghina makanan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil dua hadis disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Upayakan dua-duanya dihafal karena pendek dan mudah dihafal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.